Nah, mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Kamu kenapa Pak? Kamu hari ini kayak kelihatan capek banget, lelah banget. Kamu kecapean kak karena ngerjain tugas-tugas yang dikasih dosen? Ya, hari ini tuh aku ngerasa capek banget karena banyak tugas. Aku juga lelah, harus PT lamongan bersih tiap hari. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Andy, aku juga pernah kayak gitu kok. Aku ngerasain kayak banyak pikiran, tugas banyak, stres lagi. Loh, kalian pada ngapain sih? Kok mukanya kayak serius banget? Ini loh, Andy, katanya tuh akhir-akhir ini tuh banyak pikiran banget, bahkan sampai mentalnya itu down. Wah, relate banget sih. Aku juga ngerasa gitu. Akhir-akhir ini aku juga terasa berat banget. Kadang ngestak, kadang bangun tidur juga terasa berat banget. Ya ampun, aku juga gitu. Aku ngerasa tiap hari ngejalaninnya karena harus, bukan karena mau. Iya sih, dan parahnya orang-orang sekitar tuh nggak nyadar. Dan mereka malah ngira kita sekedar malas atau malah dikira kita drama biar mencari perhatian orang lain. Nah, makanya itu kita tuh di kampus itu seharusnya punya minimal satu teman buat bisa dijadiin sebagai ruang curhat. Jadi pas di kampus itu kita tuh nggak merasa kayak sendirian gitu. Wah, rame banget nih. Lagi ngobrolin apa, guys? Aku denger-denger lagi ngomongin mental health ya. Kayak serius banget nih. Aku juga sempat ngerasain tuh, apalagi pas minggu-minggunya hektik tugas. Rasanya kayak hidup cuma buat ngejar deadline. Iya, bener banget, Cak. Aku sampai nyoba ke konselor kampus. Awalnya tuh malu, tapi worth it buat sharing-sharing terus ngurangin beban pikiranku juga. Wah, aku belum kepikiran ke sana sih, tapi jujur aku dengar kalian cerita seperti itu, aku jadi lega. Betul, kita nggak harus menghadapi semuanya sendirian. Kesehatan mental itu juga penting, bukan cuma tugas maupun nilai mata kuliah. Betul banget. Yuk kita saling jaga biar kita bisa sama-sama tumbuh dan sehat secara mental juga. Bener banget Kak, sebenarnya kita tuh bisa mencari tahu tanda-tanda awal dari burnout atau stres. Yang pertama biasanya ditandai dengan orang yang susah tidur atau orang yang merasa kalau tidurnya tuh secara berlebihan. Itu merupakan salah satu tanda orang itu mengalami burnout. Tapi juga bisa diketahui dari tanda-tanda terkadang orang itu nafsu makannya berubah. Bisa entah nafsu makannya itu bertambah atau malah berkurang. Kemudian terkadang orang yang burnout atau stres itu biasanya mudah overthinking atau mudah tersinggung. Dan bahkan juga salah satunya ditandai ketika kita menjalankan sesuatu itu pikiran kita menjadi kosong ataupun hampa. Dari aku itu aja. Kalau menurutku sih penting banget. Apalagi kuliah kita kan gak mudah gitu.
Terus kalau misalnya mental kita kayak lagi down, itu kayak pasti bakal ngaruh ke semuanya gitu, baik kita waktu ngerjakan tugas atau lagi kayak beliau ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya kayak mental kita atau kayak lagi positif gitu, kayak meskipun banyak cobaan, pasti kayak kita berusaha untuk kayak oh gak apa-apa sih, bisa gitu. Jadi menurutku kesehatan mental tuh penting banget, apalagi lingkungan yang menyupport kita itu. Menurut aku sebagai mahasiswa ya, terutama di lingkungan kampus itu harus bisa jadi tempat yang aman buat kita sebagai mahasiswa untuk saling berbagi tentang kesehatan mental. Kan banyak juga kasus-kasus anak-anak ini kayak waktu mau cerita kesehatan mental mereka tuh takut, karena takutnya kalau kita banyak cerita itu orang-orang tuh mikir kalau kita tuh lemah gitu loh, nggak punya pendirian yang lebih kuat gitu. Terus juga di kampus itu harus bisa lebih aktif buat ngadain sosialisasi tentang kesehatan mental. Terus juga selain dari kampusnya, dukungan penuh itu perlu banget yang dari teman-teman dan lingkungan sekitar gitu. Harus ada support system yang memperkuat kita buat kalau nggak apa-apa kok kalau cerita kesehatan mental di lingkungan kampus. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan mental termasuk mendukung tercapainya poin SDGs. Kaitannya dengan SDGs, kesehatan mental berkaitan langsung dengan berbagai tujuan pembangunan. Misalnya SDGs 3 menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan semua orang. Selain itu SDGs 4 mendorong pendidikan berkualitas, karena pikiran yang sehat membuat kita lebih mudah belajar dan berkembang. Kesehatan mental juga didukung oleh SDGs 8, yaitu terciptanya lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan psikologis. Selain itu, SDGs 10 juga berfokus pada pengurangan ketimpangan agar setiap orang memiliki akses layanan kesehatan mental tanpa diskriminasi. Kesehatan mental bukan hanya tentang urusan pribadi, namun tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari hal kecil, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan, dan berani mencari bantuan. Kesehatan mental adalah hak semua orang. Maka dari itu, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh empati agar kita bisa hidup lebih sehat, bahagia, dan berdaya. Diulang.